Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Dimas Wahid Akbar dengan NIM B1188384 akan menjelaskan judul tentang alternatif penyelesaian sengketa, yaitu eksistensi mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses mediasi. Ada beberapa pengertian mediasi yang dapat disebutkan. Mungkin mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah sengketa dengan pihak luar, tidak memihak netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa ataupun membantu mereka yang bersengketa, tapi demi mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan satu sama lain. Dan mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atau cara-cara penyelesaian tradisional melalui litigasi atau bisa disebut berperkara dalam pengadilan. Penyelesaian hendak diwujudkan dalam mediasi adalah kompromis atau kompromi di antara para pihak. Dan ada manfaat yang paling menonjol di dalam mediasi dalam penyelesaian alternatif sengketa, yaitu satu, penyelesaian cepat terwujud. Rata-rata kompromi di antara pihak sudah dapat terwujud dalam 1 minggu atau paling lama 1-2 bulan. Proses mencapai kompromi terkadang hanya memerlukan 2 atau 3 kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa. 2, biayanya lebih murah. Pada umumnya mediator tidak dibayar, jika dibayar pun tidak mahal, biaya administrasi juga kecil, tidak perlu didampingi pengacara. Meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya, itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau nominal. 3, dia bersifat rahasia. Segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat yang mereka sampaikan kepada mediator tidak semuanya bersifat tertutup, tidak terbuka untuk umum seperti halnya eksistensi yang sering dilakukan di pengadilan umum. 4, bersifat fair dengan metode kompromi. Hasil kompromi dapat dicapai merupakan penyelesaian yang mereka jalin sendiri berdasarkan kepentingan masing-masing, tetapi kedua belah pihak sama-sama berpijak pada landasan prinsip saling memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Mereka tidak terikat mengikuti hukum yang ada, tidak perlu mengikuti formalitas hukum yang dipergunakan di pengadilan. 5, hubungan kedua belah pihak kooperatif. Dengan mediasi, hubungan para pihak sejak awal sampai masa selanjutnya dibina di atas dasar hubungan kerjasama dalam menyelesaikan sengketa. 6, hasil yang dicapai win-win oleh karena penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak. Kedua belah pihak sama-sama menang, tidak ada yang kalah. Dan berkait mediasi di luar pengadilan, dalam alternatif penyelesaian sengketa terdapat landasan yuridis bagi penyelenggara mediasi di luar pengadilan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000. Undang-undang ini menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrasi atau alternatif penyelesaian sengketa dan mengatur tentang luas lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur dalam pasal 20 sampai 24. Dan ada pula proses mediasi di dalam perbankan dalam eksistensi alternatif penyelesaian sengketa merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puas dengan penanganan dan penyelesaian yang diberikan bank, tetapi menyelesaikan pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 PBI _2005 ini tidak dapat memuaskan nasabah. Untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka Bank Indonesia menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 PBI 2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank. Namun, terdapat problematika penyelesaian sengketa di dalam perbankan menggunakan jalur mediasi. Untuk mengukur keefektifan hasil mediasi perbankan, perlu dibahas mengenai elemen regulasi mediasi perbankan. Terdapat kelemahan dalam regulasi mengenai lembaga mediasi perbankan, yaitu dalam pasal 5 ayat 1 PBI nomor 85/2006 yang menyatakan bahwa BI menunjukkan mediator namun tidak menjelaskan selama dalam bentuk lembaga mediasi independen. Apakah mediator berasal dari intern BI atau staf BI atau mediator profesional?
Ayat 2 menyebutkan tentang syarat mediator, yaitu mempunyai pengetahuan perbankan, keuangan, atau hukum. Tidak mempunyai kepentingan dengan para pihak. Dari syarat tersebut dapat diambil bahwa mediator yang ditunjuk BI bisa diinstruksikan berasal dari dalam BI ataupun di luar BI, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan pada akhirnya dapat diambil kesimpulan di dalam alternatif penyelesaian sengketa dalam mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal yang membutuhkan peran pihak ketiga yang netral untuk para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara pihak yang sedang mengalami sengketa. Pengaturan mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, sedangkan mediasi perbankan diatur dalam PBI Nomor 85/PBI 2006. Pada PBI Nomor 8/5/PBI 2006 tentang mediasi perbankan dinyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007, pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Mediasi merupakan penyelesaian alternatif sengketa yang dinilai cukup efektif dan efisien dan menjembatani sengketa antara pihak dengan nasabah. Penyelesaian sengketa mediasi perbankan ini menggunakan cara yang sederhana, biar murah, proses, dan yang cepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.